Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, kita kembali datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan karena kebaikan dan kebesaran-Nya. Haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan, Yesus, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa, Kau jadikan kami milik-Mu, Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau jadikan kami berarti oleh pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu besar melimpah bagi kami, kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami Tuhan. Kau telah berikan hidup-Mu, mati dan berkorban bagi kami umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, Kau yang kami sembah, kami agungkan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, Tiada terukur kasih-Mu, tak henti-hentinya mengalir bagi kami. Ku bersyukur, Yesus, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang termulia, terindah, termanis Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagi-Mu pujian, hormat, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pagi hari ini hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh berarti di hadapan, kami boleh layak untuk memanggil nama-Mu ya Aba, ya Bapa. Semua hanya oleh anugerah, karena kasih-Mu yang terhebat dan terdahsyat dan luar biasa bagi kami, di mana Tuhan Engkau sudah rela mati berkorban bagi kami, bukan karena kesalahan-Mu Tuhan, tapi kesalahan dan dosa kamilah yang ditanggung oleh Tuhan.
Karena begitu besar kasih-Mu atas kami umat Tuhan, sehingga kami boleh beroleh keselamatan di dalam Kristus. Ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini, pagi hari yang indah ini, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah bangunkan kami, sudah menjaga kami di pagi hari ini, dan kami boleh menikmati hari yang baru. Kami diberikan Tuhan nafas kehidupan, kami boleh bergerak Tuhan, dan sungguh semua karena kemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, bersama dengan keluarga kami, jemaat Tuhan, dan anak-anak-Mu dimanapun berada, seluruh umat-umat Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami terlebih dahulu datang di kaki Tuhan. Ya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, Amen. mendengarkan Tuhan berbicara bagi Yes. kami. Biar kami terus renungkan firman-Mu, bahkan terlebih kami lakukan Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami. Kami menyambut firman Tuhan di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 53. Namun karena ayat ini terdiri dari 7 ayat, maka kita akan gabung dengan pasal 54. Ya, jadi kita baca pasal 53, 54, tetap satu orang 5 ayat secara bergantian, dan saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 53, kebobrokan manusia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, segalanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejian besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepung-Mu. Mereka dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Mereka dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Kepada Allah memulihkan keadaan umatnya. Maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Haleluya. Dari pembacaan kita pagi hari ini, pasal 53, di sana disebutkan kebobrokan manusia. Jadi sebelum kita menyaksikan zaman sekarang, yaitu zaman milenial, kebobrokan manusia itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab secara global. Detailnya adalah di saat zaman milenial itu berlangsung kebobrokan manusia, detail
kita saksikan dan kita lihat di sana. Saudara-saudara, tapi Tuhan inginkan kita di tengah-tengah zaman yang bobrok itu, di tengah-tengah manusia yang bobrok itu, kita tetap menjadi pribadi-pribadi Kristen yang menjadi berkat dan tampil beda, bukan penampilan fisik tapi karakter, ya, karakter. Kita tetap tampil beda karakternya. Kalau dunia ini karakternya membinasakan, kita justru membangun, ya, kita membangun. Itu di pasal 53. Jadi pesan Tuhan ini dari kitab Mazmur, kebobrokan manusia adalah suatu zaman di mana keadaan manusia, moral manusia bobrok semua. Tapi moral anak-anak Tuhan harus tampil beda. Ya, harus tampil beda. Jemaat Tuhan moralnya harus tampil beda. Di pasal 54, ya, ini juga adalah pengalaman yang dialami oleh Daud dari orang Zifi. Jadi satu kampung menjadi musuh Daud, di mana Daud waktu itu sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, maka mereka mengkhianati Daud lalu memberitahu persembunyian Daud di mana begitu, ya, sehingga Saul dapat menemukan Daud. Nah, namun Daud di dalam pasal ini dia tetap berharap kepada Tuhan. Maka disebutkan judul perikopnya doa dalam menghadapi musuh. Ya, jadi musuh kita doakan, bukan berarti musuh kita supaya dia mati, bukan. Haleluya. Orang Kristen bukan seperti itu. Tapi biar semua rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi, ya, sebelum itu kita doakan supaya bertobat musuh kita. Jadi gereja, orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudaraku, adalah mendoakan musuhnya untuk mereka bertobat dari jalan-jalan mereka yang salah, datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian kalau dia tidak mau bertobat, ya sudah, hukum Allah yang bekerja. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saudara, Tuhan Yesus baik bagi semua orang. Itu sebabnya dia bukan hanya Tuhan orang Kristen, tapi dia Tuhan semua orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka iman Kristen itu adalah, ya, hanya karena, ya, anugerah Tuhan, hanya karena iman, ya, hanya karena, yaitu percaya tadi, hanya karena Alkitab. Tiga ini artinya kita memperoleh keselamatan hanya karena anugerah Tuhan. Ya, lalu anugerah itu tersedia, kita harus responi, percayai. Ya, kemudian kita peroleh melalui Skriptur, yaitu Alkitab. Puji Tuhan, karena di dalam Alkitablah disebutkan jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu. Semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan, mengangkat hati mereka, menghadapkan hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa diberkati oleh Tuhan. Persoalan kesulitan mereka dijamah, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Apapun persoalan yang dihadapi oleh jemaatmu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, mereka tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber dari semua pertolongan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami memberkati mereka yang sedang sakit terbaring, baik di rumah sakit maupun di rumah. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakitmu jangan menjadi alasan untuk engkau tidak bisa memuji Tuhan. Tapi dalam
keadaan lemah, Engkau puji Tuhan, maka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati anak-anak kami, biar Tuhan Yesus menjamah mereka di zaman sekarang, mereka tetap menjadi orang yang percaya. Demikian juga Tuhan, usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Jokowi bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif di tingkat pusat. Demikian juga Tuhan gubernur, wali kota, bupati, dan camat, kepala desa seluruh Indonesia. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan melaksanakan semua roda pemerintahan kami di atas hukum-hukum yang sudah tertulis. Demikian juga kami berdoa tetangga gereja ini, kami berkati mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang melawat pemerintahan Karangkemiri, Karanglewas dilawat Tuhan, sehingga Muspika Karanglewas ini mereka boleh tunduk kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sesuai firman-Mu ada orang-orang yang menaruh dendam, benci kepada kami. Kami berdoa, kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musuh-musuh kami berkati sehingga mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, amin.